Sumpah itu menggunakan nama Allah. Itu sumpah. Mencantumkan nama Allah. Wallahi, tallahi, billahi. 3 bentuk sirahnya. Kalau ikrar, itu mungkin satu pemastian berbuat, tapi tidak diikat sumpah. Tapi kalau udah keluar kalimat wallahi, sumpah. Dan itu lebih kuat. Ada terkait kafarat dia kalau nggak ditebus, kalau nggak dikerjakan. Kalau dalam bab yang mubah, beda dia. Nah, bagaimana dengan sumpah pejabat negara atau aparat? Apa kafarat melanggar sumpahnya? Kalau dia sumpah atas nama Allah, dia ambil sumpah atas nama Allah waktu dia mau jadi pejabat atau aparat, dan bentuk isi sumpah itu adalah perkara yang sesuai syariat, itu harus dikerjakannya. Kalau enggak, dia bayar kafarat. Nah, begitu. Kalau dia langgar itu, dia bayar kafarat. Kafaratnya sama. Tapi kalau bentuk sumpah itu tidak atas nama Allah, nah itu bahaya. Tidak ada kafaratnya dan berdosa sumpah atas selain nama Allah. Iya, sumpah atas tanah airku Indonesia misalnya. Ada bahaya justru. Ini sumpah batil. Ini tidak boleh dalam akidah, rusak ini. Sumpah atas nama tanah air Indonesia misalnya. Nah, itu tidak boleh. Begitu. Jadi sumpah-sumpah mereka itu kalau atas nama Allah, mereka harus terapkan, harus jalankan. Apalagi itu perkara mubah. Tapi kalau sumpah itu untuk meninggalkan yang wajib, sebagaimana kita sudah jelaskan tadi, atau mengerjakan yang haram, mereka tak boleh penuhi sumpah itu, dan mereka tidak perlu bayar kafarat menggugurkan sumpah itu. Wallahu a'lam. Ini ditanyakan, ada seorang ngaku beragama. Katanya beragamanya benar. Tapi kita lihat zahirnya biasa saja. Nggak ada kelihatan orang ini berilmu. Tidak ada kebaikan keluar dari ucapannya, hanya celaan, umpatan. Yang mana celaan dan umpatan itu selalu dia ucapkan jika seseorang itu, jika dia itu tersinggung. Dan ada yang tidak seprinsip dengannya. Terkadang nggak segan-segan dan pilih-pilih tempat dia ceritakan aib saudara ke saudara-saudara yang dia bisa melampiaskannya. Yang aneh lagi, yang dia ceritakan tersebut orang yang sejalan dengannya dan rekan kerja. Kadang juga tidur sama, satu rumah, sering jalan sama. Bagaimana menyikapi orang seperti ini yang dia ghibahi saudaranya sendiri dan dia lupakan kebaikan saudara tersebut? Nah, yang pasti para ikhwah yang saya muliakan, perbuatan yang dilakukan orang ini jelas perbuatan yang menyalah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa mau kalian? Kata Allah, makan bangkai saudara kalian. Makan daging bangkai saudara kalian. Udah makan daging yang bangkai pula lagi. Tentu dia benci. Ya'kula lahma akhi maitan. Coba, bangkai lagi. Makan bangkai. Tentu dia benci. Begitulah permisalan orang menghibah saudaranya. Oleh karena itu para ikhwah, kalau antum dapati orang begini, kita di hidup ini ketemu orang begini, yang terbaik yang dituntunkan oleh ulama, tidak memperpanjang adzan atasnya, tapi memperjelas dengan mengajaknya bicara. Apalagi disebut satu rumah, jalan sama, tidur serumah, kan cukup akrab itu. Mungkin kita berpikir, kok tega dia begini. Kadang ikhwah, sebagaimana tadi sudah kita singgung, kadang ucapan yang dia ucapkan itu yang dinukil orang lain sampai ke kita, pasti dari orang lain ini. Kalau enggak ghibah lah namanya. Kalau langsung dia di depan kita, kamu kok begini, kamu, nah, itu enggak ghibah. Berarti dari orang ini kita dapat.
itu bisa jadi ikhwah diucapkan tidak dengan dasar tujuan hatinya, arti kesengajaannya. Kadang memang termasuk tipe orang yang ngomong itu suka-suka. Bisa. Jadi yang terbaik, cari kejelasan, tabayun. Tanyakan, ada kabar begini, bagaimana ini? Kok kamu begini? Betul itu? Atau kalau betul maksudnya apa? Biar saya bisa ambil faidah dari ceritamu itu. Yang mungkin masukan, kritikan, kan begitu. Itulah seharusnya, ikhwah. Karena kalau kita simpan saja, itu akan membesar dia, menjadi api dendam. Ya, kebencian yang ujung-ujungnya akan menjadikan kita merusak hubungan persaudaraan sesama muslim yang itu diharamkan dalam Islam. Nah, ada dulu seorang laki-laki belum ngaji, dia pacaran, dia bersumpah mau menikahi wanita itu. Setelah dia kenal dakwah ini, apa harus dia tebus kafarat sumpah itu? Karena laki-laki ini pun merasa nggak pantas kalau perempuan itu dijadikan istrinya. Para ikhwah rahimakumullah, sebagaimana sudah antum ketahui tadi, sumpah yang mubah itu harus dikerjakan. Yang mubah, nah, menikah dengan wanita itu mubah. Dalam arti kata hal yang wajar-wajar saja dilakukan. Ketika kita bersumpah seperti itu, kita nggak kerjakan. Dalam arti kita memandang ada yang lebih baik, kan begitu? Nggak pantas dia setelah tahu ilmu kita. Nggak tipe wanita yang disyariatkan Islam. Ada yang khair, yang lebih baik darinya. Hadis tadi di riwayat Muslim bilang apa? Falyukaffir an yamini wal yaf'al ma huwa khairun minha. Silakan dia tebus sumpah itu, dia kerjakan yang lebih baik dari sumpah tersebut. Begitu. Jadi ikhwah, tebus sumpah itu. Wal yaf'al alladhi huwa khair minha, yang lebih baik darinya. Dari sumpah dia, dari sumpah dia menikahi perempuan itu. Dia pandang ada yang lebih baik, perempuan lain. Ya khalas, pindahlah. Memang Islam menyuruh agamanya. Ini kan dulu, masa dulu belum tahu kita. Ya, kita pikir inilah cocok istri kita. Setelah tahu ilmu kok nggak sejalan dengan keyakinan kita. Tebus sumpah itu. Karena kita bersumpah untuk yang mubah. Tebus itu, ikhwan. Bayar kafarat sumpah itu dengan yang disebutkan tadi. Nah, beri makan 10 fakir miskin. Iya, sekali makan. Atau beri baju mereka, pakaian. Atau bebaskan budak. Atau puasa 3 hari. Itu hukuman kafarat untuk menebus sumpah tadi. Terkait dengan pertanyaan belajar di kampus Lipia, Jakarta. Sementara staf pengajarnya ada yang berpahaman menyimpang. Sebenarnya bukan lagi ada, hampir semua. Iya. Padahal wadah ini sebenarnya adalah wadah yang dibiayai pemerintah Saudi Arabia. Lembaga yang memang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, penuntut ilmu bisa menggali bahasa Arab, pendalaman bahasa Arab di situ. Nah, tetapi kenyataannya yang kita dapati, yang sudah terjadi ya, wallahu alam sekarang kita nggak tahu perkembangannya. Dulu kita dapati banyak sekali kerusakan-kerusakan paham yang diajarkan para guru-guru, staf pengajar di situ. Yang itu bisa merusak pemikiran seorang pelajar, penuntut ilmu. Maka pernah ditanyakan ini kepada Syekh Mufti di Saudi Arabia bagian selatan, rahimahullah, sebelum beliau wafat. Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Iya. Syekh Ahmad An-Najmi sebagai mufti di wilayah selatan Saudi Arabia ditanya hal begini, kata beliau, kalau orang itu nggak punya kekuatan manhaj
keteguhan manhaj, nggak dianjurkan belajar di kampus seperti itu. Itu teks pertanyaannya dan jawabannya saya punya. Kepada beliau ditanyakan seputar masalah kampus ini. Seperti inilah kasusnya. Beliau tidak anjurkan, kecuali memang mesti kali dan orang ini punya kekuatan paham yang bagus. Nah, tapi bagaimana kita ngukur kita udah bagus? Kalau udah bagus ngapa masuk situ? Kan begitu halusnya bahasa Syekh itu. Kalau udah bagus kok masuk ke yang nggak bagus. Nah, artinya syarat itu menunjukkan ya nggak usah lah sudah. Cuma beliau nggak langsung bilang nggak boleh, karena hukum dasarnya tidak bisa belajar di situ bukan asal, tapi akibat dari sebab yang muncul. Bukan hukum asal belajar wajib boleh, tapi akibat sebab sesuatu yang mengakibatkan larangan beliau kasih syarat. Yang syarat itu hakikatnya ikhwah nggak akan bikin kita betah belajar di situ. Kenapa? Salah satu kelemahan, ini termasuk teguran kepada para orang tua. Bahayanya anak dididikkan ke guru yang tidak bisa dipanuti agamanya. Kenapa? Guru itu punya posisi tinggi di hati murid. Kalau guru yang punya posisi tinggi di hati murid itu tidak bisa jadi tauladan baik, berarti murid bakal mentauladani yang tak baik dari gurunya. Itu yang satu, kerusakan pertama. Gak bisa tidak ikhwah. Guru itu punya posisi tinggi di hati murid. Bagaimana kalau dia bukan suri tauladan yang baik? Akan jadi tiruan murid. Itu bagi murid yang tidak ngerti apa-apa. Kalau murid berilmu, habis bertengkar aja lah sama guru. Berapa lama dia tahan? Guru ngajar begini, dia bantah dengan ilmunya. Berapa lama dia bertahan? Kalau nggak dia berhenti, diberhentikan. Jadi jawaban Syekh itu sangat bagus. Beliau nggak larang mutlak, karena belajar agama wajib. Tapi sebab yang muncul itu yang beliau pandang. Nah ini nggak bisa ini. Sebab di pertanyaan itu disebutkan staf pengajarnya begini, gini pahamnya ikhwani, dijelaskan kepada para masyayikh itu. Nah, apa nasihat Ustaz untuk para pedagang ngaku salafi, sebagian mereka terlena dengan perdagangan sehingga lalai dari belajar agama? Ya, sebenarnya nasihatnya yang kita kaji ini semua nasihat untuk para pedagang-pedagang itu. Nah, dan kalau kita khususkan membahas apa yang dicari pedagang itu, tentu jadi jelas sekali betapa perbuatan melalaikan menuntut ilmu agama akibat dagang itu jelas perbuatan orang mendahulukan dunia dari akhiratnya. Pasti ikhwah, orang ini mendahulukan dunia dari akhiratnya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah udah bilang akhirat lebih baik, lebih kekal. Kenapa dia dulukan akhirat dunianya dari akhiratnya? Islam gak larang kita berdagang. Nabi berdagang, sahabat berdagang, semua bekerja mereka. Tapi tidak menyebabkan mereka terabaikan dari agamanya, mengenal agamanya, mengamalkan agamanya. Jadi dunia itu jangan sampai membuat kita rugi. Dunia ini terlalu hina dibanding akhirat. Jadi jangan menjadikan kita rugi dunia ini. Dunia ini hanya untuk berbekal menuju mati. Fasilitas dunia hanya untuk menjaga berlangsungnya jalan kita membekali diri menuju mati. Maka kita nggak bisa mengatakan kita benci dunia. Kita bisa. Salah itu. Itu pemahaman sufi yang jelek. Iya, kita nggak begitu. Dunia ini kita butuhkan, tapi tidak mengabaikan kita dari agama kita. Itu yang dinasihatkan ulama kepada kita. Ustaz, bolehkah mengqadha salat? Wah, sudah saya sampaikan bahasannya ya. Mengqadha salat, walaupun 4 imam mazhab berpendapat begitu. Ini salat yang ditinggal sengaja kan? Kalau yang nggak ditinggal sengaja karena lupa, udah paham kita ilmunya, boleh saja. Tapi yang ditinggal sengaja, seperti dulu-dulu belum ngaji, belum tobat kita nggak sholat, ada sekitar 10-20 tahun misalnya. Walau 4 imam mazhab mengatakan qadha, tetapi dalil mengatakan tidak.
Dalil hanya bercerita qadha solat bagi orang yang tertidur dari solat atau terlupa. Bukan meninggalkan sengaja. Nah. Maka Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama lainnya mengatakan ini yang betul. Hadis ini. Jadi ulama 4 imam mazhab. Bayangkan 4 ikhwah. Bukan tanggung-tanggung. Jadi kita ngukur ilmu bukan, oh ini 4 imam mazhab pula lagi. Enggak begitu. Kita tanya, apa dalil 4 imam mazhab ini? Dalilnya ya hadis itu juga. Cuma memahaminya terbalik. Begini mereka memahaminya. Yang terlupa saja, yang tertidur saja disuruh qadha, apalagi meninggalkan sengaja. Nah, jadi cara memahami hadis saja beda. Padahal teks hadis itu harusnya itu saja. Orang terlupa, tertidur. Hadis Bukhari Muslim ya. Itu yang disuruh Nabi mengqadha salat. Nah, begitu. Jadi ikhwah, yang kuat memang ini. Jadi cemana menebus dosa lalu, banyak kita enggak salat. Diajarkan ulama, perbanyak salat sunat. Rawatib, salat-salat sunat lainnya seperti salatul lail, bangun malam, menebus kesalahan masa lalu kita banyak enggak salat wajib. Jadi enggak usah antum qadha dengan niat. Karena sholat itu di waktunya, bagaimana mau sholat di luar waktu? Masa sholat zuhur 20 tahun lalu kita tinggalkan dibuat sekarang? Waktunya udah 20 tahun lalu lewat. Sholat itu semua di waktunya, kecuali ditinggalkan karena nggak sengaja, ketiduran, ada uzur. Tapi kalau sengaja nggak bisa. Sholat itu di waktunya. Bagaimana kita sholat asar yang kita tinggalkan waktunya 20 tahun lalu dikerjakan hari ini? Harusnya sholat itu di waktu 20 tahun lalu kerjakan. Nah, ketika nggak dikerjakan, nggak usah diganti. Sholat sunat lah banyak-banyak, biar diampunkan Allah dosa masa lalu kita. Begitu. Itu yang kuat insyaallah ta'ala. Bagaimana kelompok sesat yang mengikat pengikutnya dengan baiat apa setelah taubat perlu bayar kafarat? Nah, sudah nggak usah lah ini. Kenapa ya? Sekarang dia ikat baiat dengan sumpah atas nama Allah ke pengikutnya. Itu ikatan sumpah betul nggak isinya? Batil kan ikhwah? Masa sumpah setia kepada tuan gurunya? Ada batil. Batalkan aja itu sudah tanpa kafarat. Diambil sumpah demi Allah, janji setia sama Nur Hasan Ubaidillah misalnya. Kelompok LDII. Dulu kan itu dulu. Jadi kalau ada melanggar sumpah, itu harus dihukum. Bisa halal darahnya itu. Masya Allah. Kalau dia nggak mau dihukum versi mereka, itu bisa dibunuh. Halal. Melanggar baiat. Tapi kalau mau ikut versi mereka, barulah dikerjailah dia. Sampai yang dibenam di sapsiteng. Sapsiteng berisi air kotoran manusia. Direndam 2 hari 2 malam. Itu pengakuan-pengakuan saksi hidup. Jadi para ikhwah, orang-orang yang dulu terikat dengan baiat-baiat batil, sumpah atas nama Allah, baiat kepada gurunya, pemimpinnya, kepada apa istilah mereka terserah, murabbinya, atau apa lagi, itu batalkan semua tanpa bayar kafarat. Tidak usah bayar kafarat. Buang semua sumpah itu. Nah, Allah suruh seperti itu. Sebenarnya tidak ada sumpah yang dilakukan di pelantikan acara-acara kenegaraan, Quran ditaruh kepala itu nggak ada di Islam itu. Iya, syarat itu kayaknya. Nah, jadi dipayungi Quran si yang dilantik ini, itu nggak ada dalam Islam. Yang paling penting itu isi sumpahnya, dengan nama apa dia sebut. Ini mau ditaruh Quran, mau apa, payung, nggak ada pengaruh. Wallahi nggak ada kekuatan hukum di situ ya, lebih kuat di Quranin, nggak ada. Itu nggak pernah ada di Islam. Nah, jadi yang seperti itu tidak ada pengaruh apapun sebenarnya dalam agama ini. Sumpah pocong apa termasuk syirik? Wallahu a'lam, saya nggak tahu jenis bentuk sumpah pocong itu kayak apa. Artinya prakteknya macam mana, rinciannya. Karena yang sekilas-sekilas terdengar, sumpah pocong itu kabarnya atas nama Allah juga. Cuma yang disumpah dipocongin. Entah apa maksudnya, wallahu alam. Bukan sumpah atas nama pocong, bukan.
Tapi yang pasti perbuatan ini mengada-ngada. Cuma apakah cek sumpahnya itu kayak apa, itu kita teliti dulu. Kalau dia sumpah memang mana tahu atas nama pocong, yang pocong tuntah ada atau enggak. Itu kan khurafat takhayul itu. Mana ada pula orang hidup, orang mati dipocong hidup lagi. Ada perbuatan syaitan. Kalaupun ada nampak itu syaitan, bukan orang mati itu hidup. Syaitan menyerupakan diri seperti itu. Naam, mustahil orang mati yang dipocong itu hidup. Makanya itu keyakinan masyarakat harus dibuka ikat pocongnya, talinya. Keyakinan mereka begitu. Karena takut bangun lagi. Padahal itu semua khurafat wa takhayulat yang bukan datang dari Islam. Itu batil. Baik. Jadi kita teliti lagi. Kita nggak tahu praktek umur. Saya nggak ngerti apa bentuknya. Iya. Kalau udah tobat apa bayar kafarat? Nggak ada bayar kafarat ikhwah. Kalau dia bersumpah tidak dengan nama Allah. Kalau dengan nama Allah untuk sumpah yang sifatnya itu mubah, tapi kan sumpah pocong biasanya itu dilakukan masyarakat untuk sesuatu kejadian dituntut kejujuran dia. Nah, betul dia nggak buat begini, ambil sumpahnya, sumpah pocong. Itu masuk dalam kategori jenis pertama itu, sumpah ghamus, sumpah bohong. Kalau dia bohong dengan sumpah itu, ya itu nggak ada kafarat, Tapi Imam Syafi'i jangan lupa ya, di mazhab Syafi'i bayar kafarat itu. Sumpah begitu. Sumpah yang sengaja pelakunya bohong. Ghamus. Itu bayar kafarat. Di mazhab Imam Syafi'i. Nah, di mazhab lain tidak bayar kafarat. Mana didulukan untuk ilmu agama atau sholat. Sementara waktu sholat sudah datang. Mungkin ikhwah saya paham ada kasus ini. Kemungkinan kasusnya begini. Ketika ada majelis ilmu berlangsung, masuk waktu sholat. Azan dikumandangkan. Ustadz berpikir, kita selesaikan dulu majelis ilmu ini agak 5 menit, baru nanti sholat. Mungkin begitu. Sehingga ditanyakan bagaimana, apa ini mau didulukan? Berhenti langsung spontan atau terus dulu sebentar, sholatnya nanti? Nah, hal ini sudah dijawab ulama. Kasus seperti ini para ikhwah sekalian, ini sebetulnya tidak berbenturan. Di zaman salafun salih banyak riwayat didapati. Itu mereka sedikit menunda waktu sholat itu. Ketika majelis berlangsung. Itu tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh, bukan mesti begitu masuk waktu. Harus wajib berhenti, kemudian sholat. Begitu. Nggak mesti. Dari zaman dulu, hatta sampai riwayat asar sahabat. Jadi nggak mesti dianggap, wah ini mendulukan ngaji terus dari azan sudah masuk waktu ini. Nggak gitu ya. Sebab dari praktek orang-orang berilmu di salafus saleh itu terjadi. Dan itu nggak salah. Tapi lain cerita kalau kita berbuat ini di masjid umum. Di masjid umum, masyarakat yang nggak tahu ilmu, hindari fitnah. Begitu masuk waktu, berhenti. Kenapa? Nanti mereka berpikir karena tanpa ilmu, mereka pikir kita buat ajaran baru. Masa udah masuk waktu masih ngaji aja. Padahal tuntunan di paham salaf, hal itu wajar. Pernah terjadi dan biasa itu. Jadi kalau ikhwan nanti ikut daurah masyayikh, antum enggak usah marah-marah atau angkat tangan, saya sudah azan. Jadi bikin malu. Karena itu udah wajar. Bahkan sampai kadang molor 15 menit diselesaikan beliau materi kajian itu, pembahasan hadis baru sholat. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya tahu. Jadi tidak dianggap kita melalaikan waktu sholat dalam kasus seperti itu. Nah para ikhwah, apalagi ada izin dalam fatwa Lajnah Daimah, antar waktu sholat boleh kita kasih tenggang 15 menit. Antar komat, azan sama komat. Kenapa rupanya? Dan itu dilakukan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, 15 menit. Menunggu jamaah datang. Dan itu tidak dianggap melalaikan waktu sholat. Itu wajar. Nah, jadi tidak kita berpikir ini perbuatan menyalah. Tidak. Nah. Kemudian sebelum saya akhiri majelis ini, para ikhwah, menyampaikan amanah dari panitia daurah para masyayikh ahli sunnah. Yang ikhwah semua sudah tahu. Bahkan sudah merencanakan keberangkatan menghadiri daurah itu. Panitia daurah
itu mengharap ta'awun, tolong menolong kita. Tidak dipandang jumlah besarnya, tapi perhatian kita. Karena nggak dipatok berapa. Dan itu juga amal jariah kita. Membantu upaya penyebaran ilmu. Dan mengurusi pembiayaan kedatangan para ulama. Jadi panitia menuntut atau meminta tolong kepada ikhwah salafiyin se-Indonesia, khususnya kita di Medan, yang sudah saya tempel di papan tulis itu, surat kepada para ustadz, bantuan ta'awun untuk acara masyayikh, berapa bisa dibantu pembiayaan kegiatan tersebut. Kegiatan total, yang dia itu akan dikirimkan ke panitia Yogyakarta. Karena butuh biaya besar. Karena mau mendatangkan 3 ulama. Bukan berarti ulama itu diamplopin. Ikhwan jangan salah paham dulu. Jangan terbayang kita kayak ustadz undangan dari Jakarta ke Medan dapat amplop begitu. Karena malah yang kita dapati ikhwah, yang kita dapati beberapa kasus, kita berencana menalangi biaya kedatangan mereka. Tapi ketika mereka pulang malah datang penjamin dari luar sana yang udah Pak Syekh itu ongkosnya kami yang urus. Sudah. Jadi nggak terduga, cuma kita sebagai penyelenggara di negara ini, di Indonesia ini, tentu kita mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk akomodasi, kemudian pelayanan acara besar tabligh akbar nanti tanggal 9 sampai tanggal 12. Jadi memang dibutuhkan ta'awun, tolong menolong kita semua, tidak dipandang jumlahnya tapi perhatiannya. Karena tidak ada target dari kita harus sekian juta, tidak ada. Tidak ada sama sekali itu. Banyak, sedikit alhamdulillah, banyak alhamdulillah. Sehingga kita salafiyin merasa acara itu punya kita semua. Ya, cuma ada panitia aja yang mengkoordinasinya, kan begitu. Begitu kita mandang acara salafiyin ikhwah. Acara-acara nasional ini itu bukan punya orang Jogja, bukan orang Jawa, punya kita semua salafiyin. Karena ulama itu ulama kita semua. Sehingga tidak berpikir kita kalian urus, kalian yang berani undang kok. Gak ada ta'awun, harusnya kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong yang baik dan ketakwaan itu, tolong menolong kita. Karena itu amal kebaikan dan itu pahala untuk kita semua. Ini mukaddimah untuk kita semua. Ketika ada penggalangan dana untuk acara itu, inilah latar belakangnya. Surat yang saya tempel itu bisa ikhwah baca. Jadi jelas memang harapan mereka itu bisa terbantukan oleh salafiyin se-Indonesia meringankan beban tersebut.